Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai statistika yang pertama. Oke, di statistika nanti ya. Di statistika nanti ada 3 yang akan kita bahas ya. Yang pertama, membaca dan menyajikan data. Yang kedua, pemusatan dan letak data. Terus yang ketiga, penyebaran data. Untuk statistika yang pertama, nanti kita akan membahas cara membaca dan menyajikan data ya. Oke, langsung saja. Misalkan ini ada data. Ini data distribusi frekuensi tunggal ya ini ya. Dari data ini akan kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran ya. Untuk penyajian diagram lingkaran itu nanti ada 2, yaitu berupa prosentase dan berupa derajat. Oke, yang pertama kita sajikan dalam bentuk prosentase ya. Oke, langkah pertama kita tambahi dulu tabelnya ini ya, tabel prosentase. Terus langkahnya menghitung prosentase ini kita jumlahkan dulu ya. 4 ditambah 10 ditambah 12 sampai ditambah 5 ya. Kalau kita jumlahkan nanti ini jumlahnya 40 ya ini ya. Terus untuk menghitung prosentase jeruk ini ya, berarti 4 ya, 4 dibagi 40 kali 100%. 4 ini dari jumlah yang menyukai jeruk ya, jumlah yang menyukai jeruk. 40 ini dari dari jumlahnya siswa ini, jumlahnya siswa ini yang menyukai buah ini ya, jumlahnya siswa kelas 12 agama. 100% karena akan kita ubah ke dalam bentuk prosentase ya. Jadi hasilnya adalah 10%. Ini ya, kalau kita ini dibagi ini kan masih 0,1 ya. 0,1 kali 100% adalah 10%. Kita tulis di sini 10% gitu ya. Terus untuk yang apel juga sama caranya, berarti oke, 10 itu yang menyukai apel ya. 40 ini adalah jumlah keseluruhan. Berarti kita bagi ini ya. Nolnya bisa kita coret, berarti 100% dibagi 4. 25% ya. 25%. Yang mangga juga sama. Jadi 12/40 ya. 12 ini per 40 kali 100%. Oke, hasilnya 30%. Saya substitusi sini. Terus nanas sama 15%. Anggur caranya juga 7,5%. Untuk yang lain-lain berarti 5 dibagi 40 kali 100% sama dengan 12,5%. Gitu ya. Untuk yang persen. Nah, kita sajikan dalam bentuk lingkaran prosentasenya ya. Yang pertama jeruk prosentasenya 10% ya. Apel 25%, mangga 30%, nanas sama, anggur 7,5% dan lain-lain 12,5%. Oke, itu ya. Ini diagram lingkaran yang penyajiannya dalam bentuk prosentase. Sekarang dalam bentuk derajat. Ini tabel prosennya saya ganti derajat ya. Saya ganti derajat. Nah, berarti seperti ini. Oke, cara menghitungnya sebenarnya sama dengan prosentase, bedanya sedikit saja. Oke, misalkan ini jeruk ya. Jeruk. Nah, ini. Jadi caranya itu sama. Ini ya. Ini kan 4/40. Ini juga sama, 4/40. 4 ini yang suka jeruk, 40 ini jumlah seluruhnya. Nah, kalau prosentase ini kali 100%, tetapi derajat ini kali 360 derajat. Jadi bedanya cuma di sini saja. Ya, ini 100%, ini 360 derajat. Prosesnya semuanya sama. Oke, hasilnya 36 derajat saya substitusi sini. Untuk yang apel sama ya. Ini kan bedanya cuma di sini saja. Oke, hasilnya 90 derajat. Untuk yang mangga hasilnya 108, saya tulis sini. Untuk nanas juga sama, hasilnya 54 derajat. Anggur 27 derajat. Terus lain-lain 45 derajat ditulis sini. Gitu ya.
Terus kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, ini kita cek jeruknya 30 derajat ya, gini ya, segini ya kira-kira. Terus untuk apel kan di sini 90 derajat ya. 90 derajat ini simbol dari siku-siku kan, berarti di sini 90 derajat ya derajatnya ini. Nah, biasanya dalam soal itu bentuknya seperti ini, simbolnya ditunjukkan. Oke. Ini menunjukkan bahwa apel itu 90 derajat. Terus untuk mangga 108, nanas 54, anggur 27 dan lain-lain 45 derajat. Dari gambar ini bisa dibaca bahwa siswa paling banyak menyukai buah mangga, paling banyak menyukai buah mangga, dan paling sedikit menyukai anggur. Ya mungkin karena mungkin agak masam ya, jadi yang menyukai anggur hanya sedikit, hanya 27%. Ya itu ya cara membaca diagram lingkaran. Oke. Kita lanjutkan ke tabel distribusi frekuensi ya. Ini misalkan ada data tunggal ya, ini data dari 48 siswa. Oke, nanti akan kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama, kita mencari jangkauan dulu ya. Rumusnya ini jangkauan rumusnya ini. Jangkauan itu data maksimum dikurangi data minimum. Tadi saya lihat itu data maksimumnya 74 ini ya. Terus data minimumnya 40. Nah, ini kita substitusi ke sini, berarti 74 dikurangi 40 34. Jangkauannya 34. Terus kemudian setelah jangkauan kita cari banyak kelas. Simbolnya K ya. Rumusnya ini. N ini adalah banyaknya siswa, 48. Kita substitusikan. Ini ya 48 ini. Terus kemudian log 48 kita pakai alat bantu kalkulator. Hasilnya 1,68. Dikalikan 33 hasilnya 5,544. Ditambah 1 hasilnya ini dibulatkan menjadi 7 ya, dibulatkan ya menjadi 7. Jadi banyaknya kelas nanti ada 7. Langkah selanjutnya, setelah banyak kelas, panjang kelas, simbolnya P ya. Rumusnya itu jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya tadi 34, terus banyaknya kelas 7 dibagi hasilnya ini, dibulatkan menjadi 5 ya, dibulatkan 5. Oke, sudah ketemu semua. Kita gambar seperti ini ya tabel distribusi frekuensinya. Ada berat badan, ada turus, ada frekuensi. Berat badan. Oke, untuk yang di sini ini kita cek dulu, kelasnya ada 7 ya tadi ya. Kelasnya ada 7. Berarti ini kelas pertama, ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, 4, 5, 6, 7 ya. Banyak kelas ada 7. Oke. Data yang pertama kita isi data berat badan paling sedikit. Tadi 40 ini ya. 40 paling sedikit berarti 40. Terus untuk mengisi selanjutnya di sini ya. Tadi kan panjangnya kelas ada 5. Berarti 40 ditambah 5. Oke, berarti di sini isinya 45 gitu ya. Terus selanjutnya juga sama. Selanjutnya berarti 45 ditambah 5 50. Ditambah 5. Nah, dan seterusnya sampai ini. Sampai kelas ke-7 ya. Terus untuk yang di sini, itu sebelum 45. Sebelum 45 berapa ya di sini ya? Berarti ini 44. Ya, gitu ya. Berarti yang di sini sebelum 50 berarti 49. Atau bisa saja ini caranya sama, ditambah 5. Nah, begitu. Tambah 5 lagi berarti 54. Tambah 5, nah 59 sampai kelas ke-7 yaitu 74. Oke. Terus untuk yang mengisi turus ini itu adalah banyaknya data ini pada interval ini ya. Oke, yang pertama kita isi satu-satu ya. 45 berarti pada interval ini kan. Pas 45 ini berarti di sini saya tulis 1. Itu ya.
Terus yang kedua 48 berarti pada interval ini, berarti saya tulis di sini 1 gitu. Jadi seperti pemilihan ketua kelas gitu ya. Oke, terus selanjutnya 70 berarti di sini ya, saya tulis di sini 70 1. Terus yang ini 62 pada interval ini ya, 62 di sini berarti. Terus 53 berarti pada interval antara 53 berarti di sini ya, pada interval 50 sampai 54 di sini berarti. Nah, ini untuk yang lain sama ya caranya penghitungannya, memasukkan turusnya ke sini sama ya. Saya langsungkan saja ini. Nah, ini turusnya sudah saya hitung seperti ini ya. Oke, frekuensinya tinggal kita hitung saja. Untuk antara interval 40 sampai 44 ini berdasarkan turusnya, ini kita peroleh 6. Yang ini berarti 8 ya. Nah, ini 6. Terus yang ini 8, ini 7, 6 dan seterusnya. Itu ya. 6. Ya, inilah cara menyajikan data yang banyak ini ke dalam tabel distribusi frekuensi ya, kelompok ya. Oke. Terus sekarang kita lanjutkan ke istilah-istilah yang berhubungan dengan tabel distribusi frekuensi ya. Ini ya, ini tabelnya tadi. Ini tabelnya ini, maaf ini ada 6 ya. Ini 6 ya. 6. Terus ini kalau kita cari yang pertama ya, ini adalah batas bawah. Jadi ini ya. Ini adalah batas bawah. Jadi batas bawah ini. Jadi misalkan yang ditanya berapakah batas bawah kelas pertama? Batas bawah kelas pertama adalah 40. Berapakah batas bawah kelas ke 5? Batas bawah kelas ke-5 adalah 60 gitu ya. Terus kemudian ada batas bawah, ada batas atas. Batas atas tuh ini ya. Batas atas ini. Berapakah batas bawah kelas kedua? Adalah 49. Batas bawah kelas ke-6 adalah 69 dan seterusnya ya. Setelah batas bawah dan batas atas ada tepi bawah. Ya, ini rumusnya. Tepi bawah ini ya rumusnya. Tepi bawah, batas bawah dikurangi 0,5. Misalkan yang ini tadi berarti 40 dikurangi 0,5. Saya tulis di sini 40 dikurangi 0,5 adalah 39,5. Yang ini berarti 45 dikurangi 0,5 44,5. Yang ini misalkan ini berarti tepi bawah kelas ketiga ya. Ini tepi bawah kelas ketiga adalah 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5. Oke, dan seterusnya untuk tepi bawah kelas yang lain. Sekarang tepi atas. Nah, ini tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Berarti misalkan yang ini ya. Yang ini. Oke, berarti 44 ditambah 0,5 berarti 44,5. Yang ini 49 ditambah 0,5 hasilnya 49,5. Kalau yang ini 54 ditambah 0,5 hasilnya 54,5 gitu ya. Begitu juga untuk tepi atas kelas yang lain. Oke, selanjutnya istilah yang lain ada panjang kelas ya. Tadi ketika kita menyajikan distribusi frekuensi ada panjang kelas. Nah, rumusnya sebenarnya ini ya, tepi atas dikurangi tepi bawah. Ya, misalkan ini tepi atas kelas pertama. Misalkan ini ya. Berarti tepi atasnya tadi 44,5, tepi bawahnya 39,5. Kita substitusi di sini ya. Sama dengan 5 ya. Panjang kelasnya 5 sama dengan yang kita hitung tadi ya. Atau bisa saja caranya begini. Ini ya, dari batas bawah
kelas kedua dikurangi batas bawah kelas pertama, jadi dikurangi sebelumnya. Oke, berarti hasilnya ya, hasilnya baris kedua, batas bawah kedua 45 dikurangi 40, hasilnya 5 ya. Jadi kalau misalkan Saman mau menentukan panjangnya, Saman mau ngambil yang ini juga bisa. Jadi 60 dikurangi sebelumnya yaitu 55, hasilnya juga 5 gitu ya. Itu untuk panjang kelas. Terus kemudian untuk nilai tengah. Nah, nilai tengah itu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, ini berarti yang ini misalkan 40 ya, kelas pertama berarti 40 ditambah 44 dibagi 2, hasilnya adalah 42, hasilnya 42. Oke, yang tabel turus ini saya ganti untuk nilai tengah ya, saya ganti nilai tengah seperti ini. Berarti 42 nya saya substitusi ke sini ya. Untuk yang ke sini juga sama caranya, 44 ditambah 49 itu 94 ya. 94 dibagi 2 adalah 47. Nah, tadi untuk panjang kelas ini kan ini tambah ini kan plus 5 ya. Nah, ini sebenarnya kalau sampean mau menentukan yang ini bisa 50 ditambah 54 dibagi 2, atau kalau kalian sudah mengetahui ini sama ini ditambah 5, berarti ini ke sini juga tambah 5. Nah, berarti 47 tambah 5, 52 tambah 5, 57 tambah 5, 62 sampai yang ini 72. Ini adalah nilai tengah ya. Itu ya. Itu adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan tabel distribusi frekuensi ya. Ada tepi bawah, tepi atas, batas atas, panjang kelas, nilai tengah, dan itu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang untuk histogram. Nah, histogram dan poligon frekuensi kita akan menyajikan ini ya. Misalkan ini ada data tadi ya, kalau tadi kan jumlahnya siswa 48, ini saya tambah sedikit jadi 50 ya. Untuk panjang intervalnya sama, frekuensinya saya rubah sedikit. Oke. Untuk menyajikan histogram, langkah pertama kita cari dulu ya ini tepi bawahnya ini berapa. Kalau ini berarti tepi bawahnya tadi sudah kita hitung 40 dikurangi 5 dikurangi 0,5 berarti 39,5. Ini juga dikurangi 0,5 berarti 44,5 dan seterusnya ya. Oke, ini kita tulis dulu ini ya. Kita kasih skala yang sama. Ini saya buat skalanya 2, 0, 2, 4, 6 sampai 12 ya. Skalanya harus sama. Kalau skala 1 juga harus skala 1, 1, 2, 3, 4, 5 harus sama ya skalanya. Ini berskala 2. Terus kemudian yang di sini adalah tepi bawah. Tadi sudah kita hitung, ini salah satunya 39,5 dan tadi sudah kita hitung ya. Nah, ini 39,5, 44,5. Yang ini dikurangi 0,5 adalah 49,5 sampai ini. Sampai ini ya, 70 dikurangi 0,5 adalah 69,5. Ini ditambah 1. Nah, ini tambah 1 ini 74 ditambah 0,5 yaitu 74,5. Kemudian kita gambar ya, histogram nanti gambarnya seperti diagram batang tapi berimpit. Nah, ini ya. Jadi antara 39,5 sampai 44,5 itu frekuensinya ada 5. Berarti saya gambar di sini ya kira-kira. Nah, di sini. Nah, gambar seperti ini. Terus selanjutnya frekuensinya 4. Nah, berarti di sini frekuensinya 4 dan intervalnya ini. Nah, seperti ini. Seterusnya ya. Nah, ini gambar ini berdasarkan data ini ya. Seperti ini 70 sampai 74 berarti 69,5 sampai 74,5. Frekuensinya adalah 8. Nah, cocok ya. Gitu. Terus ini untuk histogram. Nah, histogram biasanya di sini itu kan tadi saya bilang ini adalah tepi bawah. Ini adalah tepi bawah.
Nah, selain tepi bawah, kadangkala juga di sini tuh nilai tengah. Nilai tengahnya saya tulis lagi di sini, nilai tengahnya ini prosesnya sama dengan tadi ya. Ini saya ketik di sini. Nah, ini adalah nilai tengah. Ini nilai tengah. Nilai tengah. Nilai tengah semuanya. Nah, bisa saja dalam satu soal itu tampilan histogramnya seperti ini ya. Bisa saja ya. Kalau tadi tampilannya tepi bawah, yang di sini tadi tepi bawah. Kalau yang ini adalah nilai tengah ya. Itu untuk histogram. Sekarang kita akan menggambar poligon frekuensinya. Nah, poligon frekuensi itu diambil dari nilai tengah. Ya, ini nilai tengah. Jadi ini tadi kan 42 nilai tengahnya, ini kan. Ini saya buat titik-titik dulu seperti ini ya. Titik-titik dulu pas nilai tengahnya. Kemudian ini ada noktanya. Ada notanya saya hubungkan. Nah, ini pelan-pelan. Nah, ini adalah tabel poligon frekuensi yang garis ini. Yang batang-batang berimpit ini histogram. Jadi ini histogram, yang garis ini adalah poligon frekuensi. Kalau histogramnya saya hilangkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah tabel poligon frekuensi. Itu ya. Terus kemudian kita ke OGIF sekarang ya, ke OGIF sekarang. Untuk menggambar OGIF berarti langkah pertama kita harus menentukan frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif kurang dari, berarti nanti akan ada sebentar, OGIF itu ada dua nanti gambarnya, ada OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif berarti langkah awalnya kita harus menentukan frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan. Langkah pertama untuk mengisi tabel ini yaitu ini 5 langsung kita tarik ke sini. Jadi 5, terus 5 ditambah 4 hasilnya 9. 9 ditambah 7 16. 16 tambah 2 22. 22 tambah 2 33 ditambah 9 42 ditambah 8 50. Gitu ya. Jadi hasil di sini pasti sama dengan jumlah siswa. Ya, ini frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan. Langsung kita gambar. Ini di sini skalanya harus sama ya. Saya buat skalanya 5 di sini. 5, 10 sampai 50. Harus sama ya skalanya. Yang di sini adalah tepi bawah. Tepi bawah ya. Tepi bawah. Tepi bawah dari ini ya. Tepi bawah tambah 1 tepi atas. Oke. Terus kita hubungkan ini ya. Ini kalau kita baca data kurang dari sama dengan 39,5. Ada apa tidak? Padahal data di sini kan berat badan minimal 40. Berarti di sini nanti datanya 0 ya, banyaknya ada 0. Kan kurang dari sama dengan 39,5. Sekarang kurang dari 44,5. Ada berapa data? Ada 5. Berarti saya gambar seperti ini. Nah, ini kalau 49,5 berarti ada 9 dan seterusnya seperti ini ya. Terus kemudian saya buat titik-titiknya. Saya buat titik-titiknya ini ya, berdasarkan gambar tadi. Terus titik-titik ini kita hubungkan pelan-pelan. Nah, seperti ini. Nah, menghubungkannya antar titik ya. Bukan dari sini langsung ditarik garis lurus ke sini, tidak, tapi antar titik. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini disebut dengan OGIF positif, gambar OGIF positif. Karena dia selalu naik gitu. Disebut OGIF positif. Terus kemudian kita akan menggambar OGIF negatif. Untuk menggambar OGIF negatif, langkah pertama kita membuat sama dengan ini tapi kebalikannya, frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan. Oke, untuk mengisi pertama kali di sini, tadi kan jumlah keseluruhan itu adalah 50. Ini kan jumlah keseluruhan 50. Kita isi yang pertama ini 50. Ya. Kemudian 50 dikurangi dengan 5. Berarti di sini 45. Ya. 45 dikurangi 4. Jadi 45 dikurangi 4. Berarti 41. 41 dikurangi 7. 34.
dikurangi 6, 28, dikurangi 11, 17, dikurangi 9, 8. Cirinya biasanya di sini dengan ini sama, ya. Berarti penghitungannya benar. Setelah ini ketemu, kita gambar ya. Frekuensi kumulatif lebih dari. Yang pertama ini, kalau tadi kan ini saya baca kurang dari sama dengan 39,5 untuk ogive positif. Kalau untuk ogive negatif berarti ini data lebih dari 39,5. Ada berapa ya? Lebih dari 39,5 ada 50. Kemudian saya gambar, saya hubungkan seperti ini. Untuk 44,5 juga sama. Datanya ada 45 gitu ya. Seterusnya sampai yang ini, sampai ini. Kemudian yang ini lebih dari 74,5. Nah, untuk berat badan kan datanya sampai 74. Berarti lebih dari 74,5 itu nanti 0. Kan tidak ada siswa yang berat badannya lebih dari 74,5. Oke. Kita kasih titik nokta seperti ini ya. Kemudian kita hubungkan pelan-pelan. Seperti ini ya, dihubungkan. Nah, ini disebut dengan ogive negatif karena dia selalu turun. Itu ya. Itu untuk ogive negatif. Baik. Kalau saya hilangkan seperti ini ya. Saya jelas sekali ya, ini ogive negatif. Oke, alhamdulillah materi penyajian dan membaca data sudah selesai. Ini ada latihan, bisa kalian kerjakan. Oke, semoga semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat, dapat membantu belajar kalian. Sekian dari saya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.